Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tuan rumah, yang saya hormati Ketua Jamiah, Ibu-ibu Al-Asna dan pengurusnya, yang saya hormati ibu-ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih tetap diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul kembali dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa maslahah manfaat fid wa dunya wal akhirah. Allahumma. Yang selanjutnya salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa thalathina sanatan banat Quraisyul Ka'bata limshidaiha bisuyudil abtahiyah. Udah sebar saja bacanya. Ini mau diartikan apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha, monggo sing nyimak mboten napa-napa. Walamma balagha lan ing damel iku meka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsan ing 5 wa salafina lan 30 apane sanatan taune banat meka bangun sapa Quraisyun Quraisy al-Ka'bata ing Ka'bah li fidaiha krana rusake Ka'bah, krana retake Ka'bah bisuyuli sebab berapa banjir al-abtohiyati kang bangsa abtoh. Jadi ketika umurnya Nabi 35 tahun terjadi pembangunan Ka'bah. Kenapa Ka'bah itu retak? Ka'bah itu retak karena banjir yang sangat besar. Kalau di Indonesia ngomong itu banjir bandang. Jadi Ka'bah itu sampai retak. Nah pada saat itu ketika Nabi umur 35 tahun, orang-orang Quraisy membangun Ka'bah tersebut, dibeneri lagi. Nah pada zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah juga sudah pernah dibangun, dibeneri. Jadi dibeneri loh, bukan membuat. Bangun, membenarkan yang rusak, bukan membuat. Lah kalau pembuatannya kapan? Dalam satu riwayat dijelaskan jadi Ka'bah itu 2000 tahun sebelum Nabi Adam, Ka'bah sudah diciptakan. Sudah lama Bu, 2000 tahun sebelum Nabi Adam, Ka'bah sudah diciptakan. Jadi pada waktu dunia ini masih kosong, belum ada manusia. Ini kisahnya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat,
Inni ja'ilu fil ardi khalifah, akan aku jadikan di bumi adalah makhluk yang nanti akan mengurusi dunia, yaitu yang disebut manusia panjenengan semua. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa panjenengan mau benar-benar bikin manusia yang sukanya merusak dunia, suka ngumpet tetangga, suka ngerasani tetangga, suka jahil, suka ngomong elek dengan sesamanya, suka perang mengalirkan darah yang banyak, sedangkan aku, wahai Allah, sudah mensucikan kamu setiap hari berzikir kepadamu, baca tasbih untukmu, baca tahmid untukmu. Untuk apa? Buat manusia. Paling-paling ngerasani tanggane. Nggih, Bu. Kono suwe-suwe utang orang bayar. Kata Allah, aku tidak butuh nasihatmu malaikat, aku tidak butuh pemikiranmu. Aku ini menceritakan kamu kalau aku ini mau buat manusia di bumi untuk mengurusi dunia. Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku ini maha tahu tentang apa yang kamu tidak tahu, kata Allah. Apa di antara yang tidak tahu? Yang tidak tahu itu malaikat yang tidak tahu bahwa Allah menjadikan manusia juga mendirikan yang namanya pengadilan, pemerintahan. Orang-orang yang salah nanti diadili, dihukum. Jadi kata dialognya itu, yo ben manusia gawe salah, yo ben manusia ngrasani tanggane. Sing penting kau ngapura yo tak ngapurani. Gitu. Menungso gawe dosa yo ora apa-apa. Sing penting gelem tobat engko tak ampuni. Itu kata Allah. Malaikat nggak tahu tentang itu. Begitu malaikat pada bantah, istilahnya nggak setuju dengan pemberitaan Allah yang mau menciptakan manusia. Akhirnya para malaikat itu mohon ampun dan selalu tawaf. Tawafnya di mana? Di ars. Di malaikat itu meminta ampun kepada Allah dengan cara melakukan tawaf di ars beribu-ribu tahun lamanya. Lah lama-lama akhirnya Allah menciptakan yang namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur kalau ceritanya itu, Bu, setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk dan tidak keluar lagi setiap hari. Itu namanya Baitul Makmur. Nah setelah lama akhirnya Allah menyuruh malaikat untuk membuat Ka'bah. Ini Adam belum diciptakan ini, Bu. Adam belum diciptakan. Setelah jadi, malaikat pindah tawafnya bukan di Baitul Makmur, tapi tawafnya ada di Ka'bah. Jadi sebelum Adam diciptakan, ini ternyata para malaikat sudah tawaf di Ka'bah. Panjenengan ya kepengen tawaf seperti malaikat, Bu? Bu, kepengen tawaf seperti malaikat? Nggih padha kali kula. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabi kepenginan kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lisidaiha bisujudil abtohiyah. Jadi pada saat itu Ka'bah ini rusak, retak, meletek karena banjir yang besar. Buat tanah ulang pada rebutan sapa wong Quraisy fi raf'il hajari ing dalem ngangkat batu al aswadi kang ireng. Fakulun mongko saben-saben suwiji iku aroda ngarepaken sapa kulun raf'ahu ing ngangkat hajar aswad. Waraja tegese ngarepaken sapa kulun ing ngangkat hajar aswad. Jadi begitu Ka'bah dibangun kan, itu hajar aswad dipindah dulu. Lah begitu pembangunan selesai, ini maksudnya hajar aswad itu mau dibalikkan ke tempat semula. Lah orang-orang pada saat itu
sangat senang dengan yang namanya Hajar Aswad, makanya mau balikkan saja berebut. Wa adu balan agung opo alqilu persulayaan omong-omongan padu. Wa qalu tegesi pada ribut omong-omongan padu sangkem. Wa tahalafu lan sumpah-sumpah sapa Quraisy alal qitali ing atase perang. Wa qawiyat lan kuat opo al asobiyatu berpihakan. Jadi saking senengnya mau meletakkan batu Hajar Aswad tadi, akhirnya berebut. Siapa yang meletakkan? Yang satu minta saya, yang satu minta saya. Akhirnya sampai bersumpah-sumpah, kalau enggak saya nanti kita perang saja. Rebutan mau meletakkan Hajar Aswad. Kenapa ya kok begitu menarik Hajar Aswad? Hajar Aswad itu adalah merupakan batu-batu kerikil dari surga asli itu. Sampai dari tahu belum? Jadi Hajar Aswad itu batu dari surga asli murni. Rupanya itu putih. Dalam itu rupanya putih seperti melebihi susu putihnya. Kok dikatakan Hajar Aswad batu yang hitam? Ya sekarang ini jadi hitam. Aslinya itu pada waktu diturunkan batu itu putih, bagus. Kenapa sekarang menjadi hitam? Karena sering dipegang, sering dicium oleh orang-orang yang banyak berdosa. Paham Bu? Jadi aslinya Hajar Aswad itu putih, mencorong, bagus. Sekarang menjadi hitam karena sering dipegang, diciumi orang yang banyak berdosa. Dan dalam satu kisah itu ternyata Hajar Aswad itu memori Bu. Alangkah hebatnya. Jadi kalau HP depannya itu ada memorinya itu Bu. Itu memorinya dunia itu adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ada rekaman-rekaman. Jadi pada zaman dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan para ruh yang akan menjadi keturunan Nabi Adam. Kalau dalam Al-Quran banyak ceritanya, komplit. Dalam ayat disebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Itu dalam Al-Qur'annya. Ingat Muhammad, ceritakan ketika Allah Tuhanmu mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang sumsum mereka, dari tulang punggung mereka, dan Allah meminta kesaksian terhadap mereka. Allah berkata alastu birabbikum. Jadi zaman dulu itu ketika Nabi Adam diciptakan, Allah menciptakan sudah selesai, terus punggung Nabi Adam itu diusap, punggungnya diusap, terus keluarlah roh yang sangat banyak, yang nantinya itu adalah akan menjadi anak keturunan Nabi Adam, termasuk panjenengan sedoyo. Jadi roh panjenengan itu sudah tua Bu. Roh panjenengan sudah tua. Roh panjenengan itu diciptakan pada waktu Allah selesai menciptakan Nabi Adam. Nah begitu sudah selesai, semua sudah keluar, entah berapa, tidak ada yang bisa ngitung. Allah berfirman, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, qalu bala, iya, panjenengan adalah Tuhanku. Itu Bu, rekamannya itu ada di Hajar Aswad. Jadi rekaman itu sekarang masih ada, itu di Hajar Aswad. Coba kalau dibuka ada enggak? Ya enggak ada lah Bu, dipecah, dibuka, enggak ada. Sama seperti HP-nya panjenengan,
Di HP Pan itu ada segala-galanya nggih Bu nggih. Ada yang punya HP ibu-ibu ini? Banyak. Oh, benar-benar ibu milenial. Di dalam HP itu ada orang yang baik, ada orang yang buruk, ada orang yang jahat, ada yang segala macam itu ada. Tapi kalau dipecah, dicari tidak ada. Bisa dilihat, bisa dibuka dengan cara yang benar. Dipencet, cat, nanti akan kelihatan apa yang di dalam HP. Demikian Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah memori. Kalau ibu ziarah ke sana, naik haji, kaki di sana megang, nyium misalnya, nanti juga disuguhkan kelihatan di batu itu. Lah siki janji-janji zaman biyen absolute wabot banget. Nggih Bu. Masya Allah. Sholat itu Bu, bukan hanya semata-mata panjenengan taat kepada Allah, itu sudah positif, sudah pasti. Kalau yang namanya sholat itu adalah merupakan suatu ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Tapi ditinjau dari kesehatan itu sangat luar biasa yang namanya sholat. Jadi sampai jangan sampai nggak sholat. Apalagi yang namanya sujud. Sujud itu punya keistimewaan yang sangat dalam, punya keistimewaan tersendiri. Ternyata setelah diteliti oleh para pakar, kenapa sih orang Islam itu sholat ya ada sujudnya. Jadi di urat saraf kita, di otak itu ada saraf yang tidak bisa kemasukan darah kecuali ketika sujud. Ini Bu. Nah kalau itu sering kemasukan, mungkin logikanya seperti ini Bu. Ini lubang begini. Ini kalau sujud, ini darah akan mengalir. Kalau tegak, darah keluar lagi. Itu ada yang begitu. Ini penelitian para medis. Ini yang menyebabkan orang menjadi sehat itu darah itu masuk dalam bulus saraf tersebut. Dan seandainya orang tidak pernah sholat, berarti urat saraf tadi tidak pernah kemasukan darah. Jadi banyak sekali manfaatnya, termasuk kalau orang hamil kok sering sujud, itu nanti anaknya tidak akan bakal susah Bu. Karena itu untuk membenarkan bayi-bayi yang tidak benar di dalam perut. Coba lihat, kalau ada orang lahiran itu kok sampai susah, itu biasanya kita inilah orang sholat orang. Benar nih Bu. Ini penelitian para medis. Jadi makanya banyak sekali lah dalam sholat itu ditinjau dari kesehatannya sangat bagus. Makanya banyak orang-orang ahli medis dari orang-orang kafir yang ternyata isaf menjadi masuk Islam. Kenapa? Penelitian. Banyak hal-hal yang sudah diteliti oleh orang-orang ahli dalam hal itu, termasuk diantaranya kebenaran Islam. Kenapa Nabi ngomong kalau ada air minum, ada lalat masuk, itu suruh masukkan sekalian. Jadi kalau ada air minum Bu seperti ini ini ada lalat masuk, ini supaya ditenggelamkan sekalian, nanti dibuang. Jangan belum tenggelam dibuang. Ternyata setelah diteliti oleh para ahli, yang namanya lalat itu yang satu sayap itu mengandung penyakit, yang satu sayap itu mengandung obat. Jadi kalau sudah terlanjur masuk, nanti itu jatuh, penyakitnya jatuh. Nanti kalau ditenggelamkan berarti obatnya itu jatuh, nanti akan menetralkan air minum tersebut. Ini yang tahu siapa? Yang tahu dokter. Kalau saya tidak tahu, yang tahu itu adalah para dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi?
Wa dumalan agung opo alqilu para padu wal qalu tegese ya padha ribut mau. Wa tahalahu lan sumpah sapa Quraisy ala kita ngatasi perang wa qubiyat lan kuat opo al asobiyatu. Jadi saling ada dukungan, yang satu mendukung ini nanti yang akan mengangkat Hajar Aswad, yang grup satu ini. Akhirnya rebutan sampai bahkan terancam terjadi perang. Sumatadau nuli podo undang sopo Quraisy ilal insofi maring insof rembugan musyawarah wa fawadulan nyerahake sopo Quraisy al amro ing perkara tadi masalah mengangkat Hajar Aswad ila ri'in maring wong kang duweni pemikiran soibin kang bener soibin kang lurus waan apa wane artinya. Jadi setelah terjadi keributan saling berebut akhirnya berdamai, mereka kumpul dan menyerahkan masalah itu kepada orang yang punya pemikiran bening, tidak berdasarkan emosi tapi benar-benar cara pemikiran matang. Siapa sih yang pantas meletakkan batu Hajar Aswad tadi? Fahakama bitahkimi awali dakhilin, fahakama mau menghukumi sopo yang tadi orang yang diserai bitahkimi awali dakhilin kelawan oleh ngukumi awal kang mlebu min babin saking lawang min babis sadanati saking lawange juru kunci asyaibati asyaibati kang bangsa saibah. Jadi karena sudah tadi terjadi keributan akhirnya tidak terputus diserahkan kepada petuah ya, petuah di daerah situ namanya Pak Walid. Kalau di sini Pak Hasanuddin misalnya. Nah di sana itu ada sesepuhnya, sesepuh daerah situ namanya Pak Walid. Nah, orang-orang yang sudah berselisih paham pada rebutan menyerahkan hal ini kepada Pak Walid. Gimana sih sebaiknya? Siapa yang berhak untuk mengangkat? Maka Pak Walid itu memberi hukuman. Ya, siapa yang akan mengangkat Hajar Aswad tadi, yaitu orang yang paling pertama memasuki memasuki pintu juru kunci. Jadi siapa yang paling pertama masuk itu nanti yang akan mengangkat Hajar Aswad. Wa kana nuli ono sapa annabiyyu. Wa kana nuli ono sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku awwala dakhilin. Kawitane wong kang manjing. Faqalu nuli ngucap sapa Quraisy hadza utawi iki wong kang manjing iku al-aminu wong kang amin, orang yang sangat dipercaya. Waktu lunalan utawi sekabehane kita iku nak baluhu nrimo sapa ingsun ing awal dakhirin mau wa nardohu lan ridho sapa kita ing man awal dakhirin. Jadi setelah dihukumi, disepakati oleh kedua pihak yang nanti akan mengangkat Hajar Aswad itu adalah orang yang pertama masuk pintunya juru kunci. Ternyata pagi-pagi siapa yang paling pertama? Ternyata Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang pertama memasuki pintu itu. Akhirnya orang-orang Quraisy setuju, mereka lega. Oh, alhamdulillah kata mereka, ini adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi, mengatakan kepada Muhammad ini adalah orang yang sangat dipercaya. Ya memang dari awalnya yang namanya Nabi Muhammad itu kan tidak pernah yang namanya bohong, dari kecil sampai besar tidak pernah bohong. Makanya saat itu Nabi Muhammad dijuluki gelar yaitu sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Nah kalau sekarang ada orang namanya Aminuddin.
kepercayaan agama, tapi kalau sholat nggak begitu. Namanya Aminuddin ya kan. Amin orang yang sangat dipercaya itu agama, berarti orang kepercayaan agama. Tapi kalau puasa orang gelem. Wa qalu hadzal amin wa kuluna naqbaluhu wa nadahu, saya menerima dan saya ridho kalau ini orang nanti yang akan berangkat Hajar Aswad. Wa akhbaruhu bi annahu fa akhbaruhu mongko kabar-kabar awal habar sapa wong-wong Quraisy mau bi annahum kelantung wong Quraisy ikorodu rito sapa Quraisy ing hadar rajul ayakuna yen ana sapa hadar rajul iku sahibal hukmi wong kang duweni hukum di hadal mulimi ing dalem iki utur-uturan para padu mau wali yahu lang nguasani sapa rajul ing hadal mulim. Jadi mereka orang Quraisy ya intinya tuh ridho lah, ridho kalau yang mengangkat Hajar Aswad yang mengembalikan ke tempat semula adalah Nabi Muhammad SAW. Bahwa doa lemburinalehaken, bahwa doa lemburinalehaken sopo kanjeng Nabi al hajar ing hajar ing batu tadi fi saubin ing dalem selendang, fi saubin ing dalem dodot sorban. Suma amaron nuli perintah supaya sopo kanjeng Nabi antar fa'ahu yang tong ngangkat ing saum sopo al-qabailu piro-piro pantang jami'an halis kabehane ila murtaqa maring panggonan luhuri Hajar Aswad. Dan Nabi itu pinter, walaupun Nabi tadi yang sudah diserai untuk ngangkat, tapi Nabi itu pinter caranya. Selendangnya digelar, sorbannya diletakkan, terus batunya diangkat, dimasukkan ke sorban tadi, terus orang-orang tuh disuruh ngangkatnya. Berarti kan adil. Kalau tadi rebutan golongan siapa yang mengangkat, ternyata akhirnya kanjeng Nabi. Dan kanjeng Nabi itu tahu caranya, biar orang semua tuh lega gimana. Ditaruhkan di selendang, kemudian semuanya disuruh mengangkat bareng-bareng. Mereka lega dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Farafa'uhu ila maqarihi, mereka mengangkat farafa'uhu mongko nuli ngangkat sapa kaum Quraisy ila maqarihi maring tepi Hajar Aswad min rukni hadika nyatane pojokane Ka'bah al-Baniyati kang den bangun. Jadi mereka mengangkat Hajar Aswad ke tempat semulanya, yaitu di pojokan Ka'bah. Jadi tempatnya tuh di pojokan Ka'bah, tapi saya nggak tahu cara detailnya tuh gimana sih. Hajar Aswad itu di sebelah mana, di pojok yang mana? Ini yang sudah tahu, yang bisa menjelaskan tuh. Kalau kita paling membaca seperti ini ya, yang jelas Hajar Aswad itu ada di pojokan. Wa wada'ahu alaihi salatu wassalam biyadihi syarifah fi mautihi al-ana wa bana. Jadi setelah diangkat, terus Nabi yang mengambil terus diletakkan di tempat semulanya. Fi mautihi al-ana wa bana, dan pada saat ini sampai hari ini itu masih seperti pada waktu kanjeng Nabi, jadi belum berubah lagi. Bapak Ibu sekalian kami hormati, ini cuma sedikit, ini sudah habis. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang salah, monggo dibeneri. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa dipertanyakan. Dan itulah yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.